Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya dan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan itu untuk menaatinya. Pada kesempatan siang ini kita dapat bersua kembali dalam program kajian Islam ilmiah, yang mana kita masih membahas kitab aktualisasi akhlak muslim. Dan pada siang ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku ini. Pada pertemuan terakhir ataupun poin terakhir yang kita bicarakan adalah tentang satu akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, yaitu tawadhu. Dan sebagai konsekuensi dari sifat ini adalah seorang muslim harus menjauhi sifat sombong, menjauhi kesombongan, meninggalkan sifat-sifat ini dari dalam dirinya. Kesombongan adalah akhlak yang tercela, dan ini merupakan salah satu penyakit hati yang berbahaya. Kesombongan inilah yang mendorong iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Iblis merasa dia lebih baik, dia lebih utama, dia lebih tinggi daripada Adam. Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Dengan kesombongan ini, dia pun mendurhakai perintah Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia sombong, maka dia pun menjadi orang-orang yang kufur, engkar, durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah, karena sombong ini akan menyeret kita kepada kehancuran. Mungkin orang yang sombong berpikir dia dapat menempatkan dirinya di tempat yang tinggi, tapi hakikatnya dia telah menjerumuskan dirinya sendiri kepada jurang kehinaan, kepada lembah yang sangat rendah, kepada kehinaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami siapkan, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pada hari akhirat nanti barulah orang-orang yang sombong itu mengetahui hakikat yang sebenarnya, bahwa dia bukanlah orang yang meninggikan dirinya, bahkan sebaliknya dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya dengan kesombongan yang dimilikinya itu.
Ingatlah bahwa kemuliaan seorang hamba bukanlah diukur dengan materi, fisik, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, namun diukur dari kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Lalu layakkah, pantaskah jika seorang hamba bersikap sombong serta membanggakan diri dengan kelebihan dunia yang dia miliki? Padahal dunia itu Nabi sifatkan sebagai sesuatu yang terlaknat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia adalah terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan, keistimewaan berupa kelebihan fisik, maka janganlah sifat ini ataupun kelebihan ini menjerumuskan kita kepada kesombongan. Apabila kita diberi kelebihan intelektual, maka janganlah itu membuat kita angkuh. Begitu pula apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita harta yang berlebih, maka janganlah hal itu membuat kita congkak. Betapa semua itu tidak kekal dan pada saatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan fana, termasuk apa-apa yang kita sombongkan itu. Hingga yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan harta. Kita akan mempertanggungjawabkan segala kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang setiap detil nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepadamu. Maka bagi Allah dunia dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya itu nilainya lebih rendah daripada sehelai sayap nyamuk. Bahkan dunia ini sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababah, yaitu tangan jari telunjuk, fil yammi falyandur bima yarji'. Demi Allah, nilai dunia dibanding dengan akhirat hanyalah seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya. Lalu Yahya yang meriwayatkan hadis ini berisyarat dengan jari telunjuknya ke dalam lautan. Lalu lihatlah apa yang dapat dia angkat, dapat dia ambil dengan jarinya itu. Begitulah nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat bahwa seorang mukmin yang fakir akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang mukmin yang kaya. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan seorang insan karena harta benda yang dimilikinya. Nabi SAW mengatakan, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 amin nisfi yaum. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nabi mengatakan orang-orang fakir masuk surga 500 tahun lebih dulu, yaitu setengah hari menurut perhitungan akhirat, waktu akhirat, sebelum orang-orang kaya. Sebelum orang-orang kaya.
itu disebabkan karena hisab mereka yang ringan. Adapun orang-orang kaya ini tertahan karena harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka, yang mereka miliki. Pertanggungjawabannya akan sangat panjang. Karena tentang harta ini kita akan ditanya dua pertanyaan. Dari mana harta itu kita peroleh? Kemana harta itu kita belanjakan? Berkaitan tentang harta ini tidak akan selamat seorang hamba kecuali apabila dia dapat menjawab dua pertanyaan ini. Dari mana dan kemana? Dari mana dia peroleh harta itu? Apakah dengan cara yang halal? Atau dengan segala cara walaupun ditempuh dengan cara-cara yang haram? Apabila dia dapat menjawab pertanyaan itu, akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Kemana harta itu dibelanjakan? Jadi asal-usul harta itu akan ditanya, dan mengeluarkannya, membelanjakannya juga akan ditanya. Kemana harta itu disalurkan? Untuk apa harta itu dibelanjakan? Maka hisab tentang harta ini akan sangat panjang. Maka kalau kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan harta, janganlah kelebihan itu membuat kita menjadi orang yang sombong. Seperti halnya Qarun yang menyombongkan harta benda yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya harta yang melimpah ruah. Namun dia menyombongkan diri dengan semua itu. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta benda ini kepadaku karena ilmu yang aku miliki. Ada dua penafsiran di sini, ala ilmin indi. Yang pertama adalah Qarun membanggakan ilmunya, bahwa dia memperoleh harta benda yang banyak itu karena ilmu yang dimilikinya, karena kerja kerasnya, karena jerih payahnya, karena keringat yang telah dikeluarkannya, karena perjuangan yang telah dilakukannya. Dia lupa bahwasanya segala upaya usaha yang dia lakukan itu, ilmu yang dia miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan urusannya, niscaya dia tidak akan mampu mengumpulkan harta sebanyak itu. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Qarun membanggakan dirinya, dia kena istidraj. Innama utituhu ala ilmin indi. Para ulama mufassirin menjelaskan maksudnya adalah Qarun mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan semua ini karena aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepadaku, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyintai diriku, menyayangi diriku. Maka Allah memberikan semua ini kepadaku dengan kemaksiatan, dengan kesombongan yang dia miliki. Ini namanya istidraj. Berapa banyak orang-orang yang terkena penyakit ini? Digelontorkan nikmat-nikmat Allah, dia semakin ingkar, semakin angkuh, dan dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Dia adalah hamba yang terpilih. Dia adalah hamba yang didekatkan, padahal dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dengan dosa dan maksiat, penuh dengan sifat-sifat yang buruk. Ini penafsiran yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya, menurunkan hukumannya kepada Qarun. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun bersama harta bendanya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan Qarun bersama harta bendanya ke dasar bumi. Penilaian manusia terhadap sesama itu berbeda dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seorang hamba itu dipandang mulia oleh manusia, tetapi bagi Allah dia adalah manusia yang hina. Sebaliknya, boleh jadi seseorang itu dipandang hina dalam pandangan manusia, tapi menurut Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang paling mulia. Maka ukurannya bukanlah pandangan manusia, tapi bagaimana seorang hamba itu menjadi hamba Allah yang baik, Allah menyayanginya dengan segala ketaatan yang dilakukannya.
Semakin dekat seorang hamba kepada Allah dengan ketaatan yang dilakukannya, dengan ketakwaannya, maka semakin tinggi juga martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat seorang hamba, Allah telah memuliakan seorang hamba, maka tidak akan ada orang yang dapat, siapapun yang dapat merendahkannya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada sahabat yang duduk di sebelah, "Apa pendapatmu tentang laki-laki yang lewat tadi?" Maka sahabat itu menjawab, "Dia adalah seorang laki-laki yang mulia. Jika dia meminang wanita, pasti pinangannya diterima. Jika dia minta bantuan, niscaya akan dikabulkan. Karena dia orang yang terpandang, terkenal. Dia adalah orang yang mulia dalam pandangan manusia." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Lalu laki-laki lainnya melintas. Beliau kembali bertanya kepada para sahabat, kepada orang yang ada di samping beliau, di sebelah beliau, "Apa pendapatmu tentang laki-laki yang baru melintas tadi?" Maka sahabat itu menjawab, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang muslim yang fakir. Jika ia meminang, niscaya pinangannya akan ditolak. Jika dia minta bantuan, niscaya permintaannya tidak akan diindahkan, tidak akan didengar, tidak akan dikabulkan. Tidak ada orang yang peduli dengannya." Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laki-laki yang terakhir melintas tadi lebih baik daripada laki-laki sebelumnya, meskipun jumlahnya sepenuh bumi." Ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, "Innahu la ya'tir rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang bertubuh besar dan gemuk, tapi timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berat daripada sehelai sayap nyamuk. Sehelai sayap nyamuk mungkin kita akan kesulitan untuk menimbangnya. Berapa beratnya mungkin gak akan masuk angkanya dalam timbangan. Walaupun timbangan digital mungkin. Tapi beratnya, laki-laki yang besar gemuk ini ternyata beratnya tidak lebih berat daripada sehelai sayap nyamuk tadi. Dan ini berbanding terbalik dengan seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika pada saat para sahabat menggali khandak, tersingkaplah kain Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hingga mereka melihat betis beliau yang kecil. Maka mereka tertawa melihatnya. Nabi bertanya, "Apa yang membuat kalian tertawa?" Mereka mengatakan, "Betisnya yang kecil." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sungguh betis itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala beratnya lebih berat, ya lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada gunung Uhud." Itu betis Abdullah bin Mas'ud. Dalam timbangan akhirat itu lebih berat daripada gunung Uhud yang melintang belasan kilometer. Ya, beratnya mungkin tidak akan dapat kita ukur beratnya. Enggak akan masuk dalam timbangan manusia. Karena ini betis bukan sembarang betis. Ini adalah betis yang digunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, berdebu karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang besar dan gemuk tadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin dipakai oleh pemiliknya untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, dipakai untuk maksiat dan dosa. Demikian para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi penilaian manusia mungkin berbeda dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menyombongkan diri kepada saudaranya atau menyombongkan diri di hadapan manusia, sebab hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui derajat manusia yang sebenarnya. Patut kita sadari bahwa di antara golongan manusia yang dinilai paling rentan terkena penyakit takabur adalah para penuntut ilmu. Orang-orang kaya, yaitu orang-orang yang punya kelebihan, dan orang-orang yang berilmu atau para ulama. Sebab dengan ilmu seseorang itu bisa berbangga-bangga di hadapan manusia, di hadapan orang lain. Dan umumnya karena keilmuan pula seseorang menjadi terpandang di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini adalah faktor yang mendorong seseorang untuk sombong. Disebutkan bahwa iblis ini adalah yang paling terkemuka di kalangan jin. Bahkan dia adalah orang yang jin yang paling pintar, yang paling berilmu di antara jin-jin yang lainnya. Namun dengan kepintaran itu pula yang menjadi fitnah bagi dirinya, yang membuat dia, mendorong dia untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah hendaknya kita tetap waspada saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita ilmu agama, ya. Janganlah membuat kita sombong. Ya. Janganlah itu menjadikan kita seorang hamba yang takabur, yang angkuh, yang merendahkan manusia dan menolak nasihat yang mungkin datang dari orang yang kita pandang lebih rendah dari kita. Supaya hati kita tidak terjangkiti penyakit takabur. Kita tetap waspada supaya hati kita ini tidak terjangkiti penyakit takabur. Karena orang yang sombong ini tentunya dia sombong karena punya kelebihan. Lebih parah lagi orang yang tidak punya apa-apa tapi sombong, seperti orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong, ini adalah suatu yang mungkin banyak terjadi. Karena kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu jangan mendorong kita atau menjadikan kita sebagai hamba dan manusia yang takabur dan sombong. Nabi SAW mengatakan, mengingatkan kepada kita, khususnya para penuntut ilmu, ya, karena ilmu ini adalah satu kemuliaan di tengah-tengah manusia. Nabi mengatakan, "Man ta'allamal ilma liyubahi bihi al-ulama wa yujariya bihi as-sufaha wa yasrifu bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini adalah peringatan kepada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempelajari ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan dirinya di hadapan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, atau ingin menjadi pusat perhatian manusia agar dapat memalingkan perhatian manusia kepada dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam wal iyadzubillah. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini juga merupakan satu ujian, fitnah. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa mempelajari ilmu, menuntut ilmu yang seharusnya dituntut karena Allah semata, mencari ridha Allah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan aradan minad dunia, keuntungan duniawi, popularitas, kedudukan di tengah-tengah manusia,
niscaya ia tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Dia tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Maka ketahuilah bahwa kesombongan itu adalah satu musibah. Kalau kita diingatkan, fulan, kamu memiliki sifat sombong, maka segeralah kita mengkoreksi diri kita. Mungkin orang lain lebih tahu tentang diri kita dan mengetahui sisi-sisi kekurangan dan kelemahan kita. Sementara kita sendiri tidak dapat melihatnya. Ya memang seseorang itu tidak dapat mengidentifikasi bau dirinya sendiri, namun orang lain dapat mengetahuinya. Maka dari itu, kita harus menyadari bahwa kesombongan ini adalah satu musibah. Sifat sombong dan takabur merupakan musibah yang besar dalam hidup seorang hamba. Kalau dia tidak segera menyembuhkannya, kalau dia tidak segera menterapi dirinya hingga sembuh dari penyakit ini, niscaya dia akan binasa. Karena sifat inilah yang akan menjadi penghalang antara hamba dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan akan mengantar dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi sebab kehinaan dan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini pula yang akan menghijab manusia dari memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan terhijab dari ilmu. Karena ilmu tidak akan mungkin dapat diraih oleh orang-orang yang sombong. Al-Imam Mujahid mengatakan 2 orang yang tidak akan dapat memahami ilmu dengan benar, yaitu al-mustakbir wa mustahyin. Orang yang sombong dan orang yang malu-malu. Dan sombong ini pula yang akan menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tragis lagi, kesombongan ini yang akan menghalanginya dari sorga dan menjerumuskannya ke dalam api neraka, ke dalam neraka Jahannam waliyadzubillah. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk sombong. Karena sombong ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memiliki sifat ini. Sebab kesombongan adalah selendangnya. Dialah maharaja yang memiliki semua kerajaan. Di tangannya segala urusan langit dan bumi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa Rasulullah bersabda, Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi, al-kibriya uridai. Faman naza'ani ridai qasamtuhu. Kesombongan adalah selendangku. Barang siapa menyaingiku dalam selendangku, yaitu berusaha merampasnya dariku, memilikinya dariku, niscaya aku akan membinasakannya. Dalam hadis qudsi yang lain dari Ali bin Abi Thalib dikatakan, Al-izzu izari wal kibriya uridai. Faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu. Kemuliaan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Barang siapa menandingiku dalam salah satu dari keduanya, niscaya aku akan mengadabnya. Ini adalah milik Allah. Allah yang berhak untuk memiliki sifat tersebut. Disebutkan pula dalam sebuah hadis qudsi, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannam. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa menyaingiku dalam salah satu dari keduanya, niscaya aku akan campakkan ia ke dalam neraka Jahannam. Jadi jangan sekali-kali kita berusaha untuk merebut dan merampas sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Menyaingi Allah dalam kedua sifat dalam sifat ini, yaitu kesombongan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk memiliki sifat ini. Untuk menyombong, untuk sombong. Karena di tangannya lah segala sesuatu. Dialah pemilik langit dan bumi, pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka kesombongan akan menghalangi seorang hamba dari berakhlak mulia.
semua umat manusia sepakat barangkali bahwa mereka tidak akan menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Di dalam pergaulan juga, di tengah-tengah masyarakat juga, orang yang sombong ini pasti akan dijauhi. Orang tidak akan mau, orang akan sebel mungkin ya, dongkol, jengkel terhadap orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri, takabur dan angkuh. Walaupun kelihatannya manusia mengagungkannya, tapi mereka tidaklah sepenuh hati mengagungkannya. Mungkin karena terpaksa. Ya, tapi dalam hati kecil mereka pasti mereka membenci orang-orang yang sombong. Jadi sifat ini atau kesombongan ini akan menghalangi seseorang dari akhlak yang mulia. Padahal akhlak ini padahal akhlak itulah, dengan akhlak itulah seseorang akan yang akan mengantarkannya. Ya, seorang akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nah, apabila seorang hamba mempertahankan sifat sombong ini, maka dia akan terjauh. Dia akan terhalang dari akhlak yang mulia. Dengan demikian, dia akan semakin jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di hatinya terdapat kesombongan, dia tidak akan mampu ya berbagi rahmah dan kasih sayang kepada sesama. Dan akibatnya dia akan terjerumus ke dalam akhlak-akhlak yang tercela. Oleh karena itu, orang yang pada hatinya terdapat satu biji kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Dia tidak dapat masuk surga. Yaitu dia terhambat perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat zarrah, yaitu biji sawi. Qala rajulun, maka seseorang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya ada seorang bertanya, ya Rasulullah, sungguh seseorang itu senang apabila dia memiliki pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Ya, innar rajula yuhib ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Bahwa biasa dan wajar bila seseorang itu punya keinginan dan suka apabila pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Yaitu sahabat ini mengira bahwa sombong itu adalah punya baju bagus, mengenakan baju bagus dan pakai sandal yang bagus. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan Allah itu menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu hakikat dari kesombongan, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, cuma ini adalah satu kita kata implikasi dari sifat sombong yang ada pada diri seseorang. Sombong ini akan mengantarnya kepada dua perkara tadi, yaitu akan membuatnya menolak kebenaran, menolak nasihat, ya menolak teguran, menolak peringatan, ya tidak pernah mau merasa bersalah dan tidak pernah mau mengakui kesalahan. Yang kedua adalah dia selalu merendahkan manusia. Ya, dia merendahkan manusia, menganggap dirinya lebih daripada yang lain, lalu dia rendahkan orang lain. Nah, inilah sifat sombong ini akan mengantarkannya kepada dua perkara tadi. Itulah hakikat dari kesombongan. Jadi sombong ini merupakan satu musibah besar dalam kehidupan manusia. Banyak sekali musibah yang akan muncul di balik kesombongan ini. Di antaranya adalah yang pertama,
dia akan diharamkan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang yang sombong lagi angkuh. Dia tidak akan bisa hidup tenang di atas muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya, bahkan membencinya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah membenci seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan berseru kepada malaikat Jibril bahwa aku membencinya, maka bencilah dia. Maka malaikat Jibril pun membencinya. Kemudian malaikat Jibril berseru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Ya, maka penghuni langit pun membencinya. Ya, kemudian diletakkan kebencian ya baginya di atas muka bumi. Nah, itu apabila Allah Subhanahu wa taala telah membenci seorang hamba, maka dia ya akan dibenci oleh ya, semua makhluk di langit maupun di bumi. Maka kesombongan ini akan membuat seseorang itu diharamkan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membencinya. Dia akan diharamkan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang diharamkan dari cinta Allah Subhanahu wa taala berarti telah diharamkan dia dari segala kebaikan, yaitu telah dijauhkan dia dari segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 23, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan pipimu, wajahmu terhadap manusia, yaitu ketika kita berpapasan, berbicara kepada manusia. Janganlah kita palingkan pipi kita, itu menunjukkan kesombongan. Kita tidak mau melihat orang yang telah mengajak kita bicara, atau orang yang kita ajak bicara, atau orang yang bertatap muka dengan kita. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipimu dari manusia ketika bertemu dengannya, berbicara dengan mereka. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan juga kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mukhtal. Mukhtal artinya orang yang berjalan dengan gaya yang sombong. Fakhur yaitu orang yang suka membanggakan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, petaka di balik kesombongan ini adalah ia akan dipalingkan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah akan memalingkan setiap orang yang sombong dari memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Akan dipalingkan dia, akan dijauhkan dia dari ilmu yang bermanfaat. Dan akan dipalingkan dia dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak dapat memahami kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada mereka, kepadanya. Ya, dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 146, sa'asrifu an ayati alladziina yastakbiruna alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda-tanda kekuasaanku, kemahabesaranku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka akan menempuhnya. Nah, ini adalah akibat dari kesombongan seseorang. Dia akan menolak nasihat dan peringatan. Dia tidak mau menerima nasihat dari siapapun. Ya, apalagi dari orang-orang yang dia pandang berada di bawah kedudukannya daripada dirinya.
maka dia akan menolaknya. Dan ini adalah satu musibah. Orang yang paling merugi, orang yang paling malang nasibnya adalah orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain, dan bahkan dirinya menjadi pelajaran bagi orang lain. Itu adalah petaka yang kedua. Yang ketiga, orang yang sombong ini telah menghiasi dirinya dengan sifat penghuni neraka. Sombong ini adalah sifat penghuni neraka. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan siapa penghuni sorga, penduduk sorga? Sifat-sifat penghuni sorga di muka bumi ini, di dunia ini. Maka mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu dha'ifin mutada'if, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Yaitu setiap orang yang lemah dan tertindas, diremehkan, dipandang sebelah mata oleh manusia. Manusia tidak menganggapnya dan tidak menghiraukannya. Namun jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan penuhi sumpahnya. Jika dia meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ini adalah sifat-sifat penghuni sorga. Lalu Nabi bertanya lagi, maukah kalian aku beritahu siapa penghuni neraka? Sifat dan karakter penghuni neraka. Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu utullin jawazin mustakbir. Penghuni neraka itu adalah setiap orang yang bersikap kasar, yaitu kasar tabiatnya. Tidak ada lemah lembutnya, tidak ada kasih sayangnya kepada sesama, kepada orang lain. Jawaz, berjalan dengan sombong. Mustakbir, dan dia bersikap angkuh dan takabur. Dia menyombongkan diri. Sombong. Nah, itulah dia sifat-sifat penghuni neraka, para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa di antara petaka di balik kesombongan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan petaka kesombongan yang lainnya. Akibat buruk dari sebuah kesombongan. Insya Allah taala. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, baik bagi yang menyampaikan maupun bagi yang mendengar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan materi dan nasihat yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini dari bahasan kitab Aktualisasi Akhlak Muslim. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 untuk penelpon atau dengan pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan untuk yang pertama kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Ini dari hamba Allah di Jawa Tengah. Ya, silakan ke pertanyaannya Ibu. Ini saya mau tanya Ustaz. Saya kan punya saudara. Dia itu membanggakan suaminya yang ganteng, padahal suaminya itu kan hasil ngerebut dari suami orang gitu. Sedangkan satunya itu teman saya juga. Saya itu pengen ngasih tahu ke dia jangan terlalu kayak gitu. Soalnya istrinya yang pertama itu kan kasihan Pak Ustadz. Dianya tuh punya anak dua yang masih kecil-kecil. Iya. Sekarang ditelantarin gitu karena suaminya itu lebih memilih teman saya yang satunya. Iya. Gimana Baik. ya Ustaz cara saya untuk menasihati dia gitu? Iya. Terima kasih Ibu atas interaksinya dan pertanyaan. Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat secara khusus juga mungkin konteks pertanyaan. Tentunya tadi sudah kita sampaikan bahwa apapun yang kita miliki, kelebihan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
baik itu kita peroleh dengan cara yang benar maupun enggak benar, ya, itu tidak patut kita jadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Apalagi misalnya kita memperoleh harta dengan cara korupsi. Sudah korupsi, sombong pula. Kita banggakan kekayaan kita yang kita peroleh dengan cara korupsi tadi. Ini adalah zulumatun ba'duha fauqa ba'd. Kegelapan di atas kegelapan. Ya. Keburukan di atas keburukan. Ya. Seandainya harta itu kita peroleh dengan cara halal sekalipun, kelebihan itu kita peroleh dengan cara yang benar sekalipun, cara yang halal dan benar, halalan thayyiban, itu tidak layak kita jadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Apalagi kelebihan-kelebihan itu kita peroleh dengan cara yang tidak benar misalnya, atau dengan cara yang tidak baik, atau dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih tidak patut lagi untuk kita jadikan sebagai alat kesombongan. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, jadi kewajiban kita terhadap orang-orang yang sombong ini adalah menasihatinya tentunya, ya, mengingatkannya bahwa semua itu adalah milik Allah. Kapanpun, dimanapun, Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk mencabutnya dari kita tanpa kita sadari ataupun kita menyadarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk mencabutnya. Berapa banyak orang-orang yang membanggakan kepintarannya, tapi tiba-tiba Allah cabut nikmat akal itu darinya. Mungkin karena kecelakaan atau karena penyakit, tiba-tiba hilang fungsi akalnya, jadi orang gila. Padahal sebelumnya dia adalah seorang manusia yang pintar minta ampun, IQ-nya pun mungkin 200. Seorang yang punya hartanya mungkin tidak dapat dia hitung lagi saking banyaknya. Dalam waktu sekejap Allah Subhanahu wa taala dapat cabut semua itu darinya. Berapa banyak ya orang-orang kaya yang jatuh miskin. Dia pun tidak menyangka bahwa dia akan miskin dengan cara ataupun jadi fakir melarat dengan cara seperti itu. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang punya kecantikan, membanggakan kecantikannya, seorang wanita membanggakan kecantikannya. Ini kecantikan bukanlah dia yang mengusahakannya sebenarnya. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya fi ahsani taqwim, sama seperti yang lainnya. Maka jangan dia banggakan itu untuk merendahkan orang lain atau untuk menjadikan dirinya lebih dari yang lain, hingga dengan itu dia menjadi orang yang sombong. Karena kecantikan itu bisa saja ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga hilanglah kecantikannya. Demikian pula orang yang punya jabatan, popularitas, ketenaran dan lain sebagainya, kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Ya, besok mungkin dia akan menjadi orang yang paling hina, dihujat, dicaci maki oleh manusia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita dan yang kita raih, yang kita miliki, itu sebenarnya adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak keturunan yang kamu banggakan itu adalah fitnah. Ya, yaitu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Maka kewajiban kita mengingatkannya, mudah-mudahan dia ingat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu di Jakarta. Kita berikan kesempatan dan kesempatan masih yang kedua dari penelpon di 0218236543. Silakan. Iya. Iya, halo. Silakan, Ibu dari mana? Silakan. Dari hamba Allah di Lampung. Silakan ke pertanyaannya, Ibu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, apakah tidak menghadiri di dalam majelis ilmu itu termasuk kesombongan? Sedangkan di dalam majelis ilmu tersebut diajarkan apa itu kebid'ahan, tidak menegakkan sunnah, apalagi untuk mengajarkannya. Apakah tindakan saya ini tidak menghadiri pengajian tersebut salah, sementara pengajian tersebut berada di depan rumah saya, Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih Bu interaksinya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz. Ya, tentunya yang diperintahkan untuk kita hadiri adalah majelis ilmu, ya, yaitu majelis yang memang diajarkan di dalamnya ilmu yang bermanfaat. Barulah kita dituntut untuk menghadirinya. Tapi kalau di dalamnya tidak diajarkan ilmu yang bermanfaat, karena sebagian majelis ilmu itu justru menjadi majelis lawak, ya, ketawa. Dari awal sampai akhir isinya adalah lawakan. Dan memang yang menyampaikan juga tidak berniat menyampaikan ilmu, tapi menyampaikan lawakannya. Maka kalaulah jenis majelisnya seperti itu, ini bukan majelis ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu disifati oleh Nabi dengan an-nafi'. Dalam doa Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maka kalau di dalamnya tidak ada ilmu yang bermanfaat, maka tidak ada tuntutan bagi kita untuk menghadirinya. Namun, jika itu adalah majelis ilmu yang bermanfaat, ya, diajarkan di dalamnya qala Allah dan qala Rasul, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kita berpaling darinya. Apabila tidak ada halangan, tidak ada rintangan, ya, tidak ada satu yang menghalangi kita untuk menghadirinya, hadirilah. Karena sebagian orang tidak menghadiri majelis ilmu yang bermanfaat karena merasa dia sudah berilmu, bahwa dia tidak perlu lagi menuntut ilmu, bahwa dia sudah sampai ke puncak ilmu. Orang yang merasa dirinya sudah sampai ke puncak ilmu, pada hakikatnya dia masih berada di lembah yang paling dasar. Dia kembali merosot sampai ke lembah yang paling dasar. Kalau dia merasa dirinya sudah sampai ke puncak ilmu. Imam Ahmad Ibnul Mubarak ketika ditanya sampai kapankah ya kalian menuntut ilmu, kamu menuntut ilmu, mereka menjawab sampai mati. Para ulama yang sudah diakui keilmuannya dan dipandang sebagai imam oleh kaum muslimin, mereka tetap menuntut ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan ilmu dan tidak pernah mengklaim dirinya sudah sampai kepada puncak ilmu. Maka kalau ada majelis ilmu yang bermanfaat, hadirilah. Janganlah kesombongan menghalangi kita untuk menghadirinya. Sebagian orang merasa dia sudah lebih senior dari yang lainnya hingga tidak perlu hadir ke majelis, atau dia merasa dirinya sudah lebih dari yang lainnya, atau dia merasa ya bahwa dirinya lebih pintar daripada yang menyampaikan ilmu hingga dia menahan diri untuk duduk di majelis ilmu. Nah, ini tentunya menjadi fitnah baginya, ya. Ya, mungkin dia betul-betul punya ilmu, tapi ilmu itu menjadi fitnah baginya, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa ya di antara orang-orang yang berpotensi untuk terkena penyakit sombong ini adalah para penuntut ilmu dan para ahli ilmu, orang yang mempunyai ilmu. Ya, apabila dengan ilmu itu dia tidak menjadi orang yang tawadhu. Orang-orang tua kita mengatakan tirulah ilmu padi, makin berisi makin merunduk, yaitu makin tawadhu, makin rendah hati, ya makin kita katakan makin membumi, ya makin besar kasih sayangnya dan santunnya kepada sesama manusia, ya, dan dia menjadi pelita bagi orang lain. Karena kehadiran kita di majelis ilmu, kalaupun itu materi yang disampaikan oleh pemateri ataupun ustadz yang menyampaikan itu sudah berkali-kali kita kaji, ya tidak ada salahnya kita duduk di majelis ilmu. Karena duduknya kita di majelis ilmu itu akan membawa banyak faedah,
mungkin akan terkuak di situ faedah yang sebelumnya tidak kita ketahui. Akan kita rengkuh ya faedah yang sebelumnya tertutup dan tersembunyi dari kita. Ya, maka hum qaumun la yashqa jalisuhum. Ya, apapun motivasi kita, ya, duduk di majelis ilmu itu tidak akan mendatangkan kerugian bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Maka dari itu janganlah ya kesombongan itu justru menghalangi kita untuk duduk di majelis ilmu yang bermanfaat. Lain halnya tadi ya, kalau ternyata itu bukan majelis ilmu sebenarnya, ya, justru mungkin majelis syubhat, ya, dilontarkan ataupun disebarkan di dalamnya syubhat-syubhat yang akan membuat kita ragu terhadap sunnah atau menghalang langkah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau membuat hati kita ragu-ragu, membuat keimanan kita menjadi keropos, maka ya kita tidak dituntut untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu di Lampung. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita angkat pertanyaannya Ustadz dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Ada dari Bapak Abdullah di Palu yang bertanya, Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana dengan dari sebagian ikhwan salafiyin atau mungkin juga dari kalangan asatidahnya yang mengatakan mengenai orang-orang yang di luar kelompok atau di luar dakwah salafiyah sebagai orang-orang jahil, orang-orang yang berilmu. Bukankah ini merupakan bentuk peremehan atau dalam bentuk kesombongan terhadap orang lain? Bagaimana Ustaz memberikan penjelasan terhadap hal ini, dan bagaimana pula kiat bagi kita memberikan masukan atau memberikan penjelasan kepada mereka yang ingin mengetahui mengenai kelompok-kelompok dakwah yang ada agar tidak terjerumus ke dalam meremehkan orang lain atau kelompok tersebut. Terima kasih Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya, ya, dan jawabannya perlu jawaban yang terperinci. Ya, sebutan-sebutan seperti itu dilontarkan dalam konteks apa? Kalau dalam konteks tahdzir, memperingatkan manusia tentang satu hakikat yang buruk yang membahayakan mereka, maka itu adalah suatu yang wajar. Bagaimana kita mengungkapkan hakikat sesuatu, ya, dengan dengan sebutan yang tidak mereka pahami. Misalnya ini adalah seorang yang menyebarkan syubhat ahli bid'ah misalnya. Lalu kita tidak jelaskan hakikatnya, maka kita katakan mereka adalah orang yang berilmu, ada ilmunya juga. Nah, ini akan menyamarkan. Maka lihat konteksnya. Kalau konteksnya itu adalah dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada manusia, maka itu adalah suatu yang wajar. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyebutkan sebutan-sebutan ini kepada orang-orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang zalim, bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, ya, untuk menjelaskan hakikat mereka ini kepada manusia. Tapi kalaulah sebutan-sebutan ini dilontarkan tanpa ada keperluan, hanya sekedar dijadikan sebagai suatu kita katakan guyonan, ya, tidak ada faedah dan manfaatnya, hanya sekedar untuk ya membuat orang lain tertawa di dalam majelis misalnya atau di dalam percakapan mereka, maka ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Kalau bukan dalam konteks yang kita sebutkan tadi, ya maka kadang-kadang sebahagian orang menggunakan ataupun mengatakan ya hal-hal semacam ini hanya untuk sebagai guyonan ataupun untuk menjadikan sebagai suatu bualan di tengah-tengah manusia ataupun di tengah-tengah pembicaraannya. Maka ini tidak perlu. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Maka kita orang yang mengetahui harusnya
kita bisa menjadi orang yang lebih santun, lebih rahim terhadap orang-orang yang tidak mengetahui. Kita semua tahu ya bahwa mereka ketika kita berdakwah dengan seseorang, ya, kepada seseorang yang kita tahu dia ini penuh dengan kejahilan, maka sangat tidak arif dan bijaksana apabila kita melontarkan, ya, kita membombardirnya dengan apa? Dengan vonis jahil, ini, itu, dan lain sebagainya. Ini tidak arif, tidak bijaksana. Karena ini bukan dalam rangka memperingatkan manusia dari bahaya seseorang atau bahaya yang mengancam mereka. Ya, seperti halnya di tengah-tengah ya manusia, ya, kita berdakwah, kita tahu mereka itu bergelimang dengan kejahilan, maka apakah tepat? Apakah suatu tindakan ataupun perbuatan yang bijaksana kita datangi mereka lalu kita katakan kalian ini orang yang jahil begini begitu? Ya, kita tahu mereka orang yang jahil. Ya, tidak perlu itu hal seperti itu diungkapkan sementara mereka belum mengerti tentang kejahilan mereka sendiri. Ajarkan kebaikan kepada manusia, ajarkan ilmu kepada manusia. Toh pada satu saat kelak mereka akan tahu bahwasanya mereka adalah orang yang jahil, mereka adalah orang yang begini dan begitu. Tanpa perlu kita ya menyampaikan vonis itu kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Maka hindari ya di dalam berdakwah ya mendahulukan dakwah itu dengan vonis. Ya belum apa-apa, belum lagi didakwahi sudah divonis. Lalu bagaimana dia akan menerima dakwah kita? Ya, sampaikan dulu ya materi dakwah kita, sampaikan dulu kebenaran, baru kemudian ya mereka akan mengetahui hakikat apa yang mereka lakukan, hakikat yang selama ini mereka pegang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Abdullah di Palu, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan dari pesan singkat dari yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukum orang yang sombong dalam konteks bercanda, Ustadz? Meninggikan diri sendiri untuk maksud bercanda sesama teman. Apakah ini diperbolehkan? Terima kasih, Ustadz. Iya, ini dia telah melanggar adab dalam bercanda. Nabi juga bercanda. Ya, inilah amzah, walakin la aqulu illa haqqan, kata Nabi. Aku juga bercanda. Nabi juga bercanda. Ya, dan canda ini adalah sesuatu yang ya kita katakan wajar. Kadang-kadang kepenatan itu perlu refreshing untuk menyegarkannya, kan begitu. Demikian juga dalam perbincangan manusia, dalam percakapan manusia. Nabi juga bercanda, tapi Nabi mengatakan wala aqulu illa haqqan. Namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Ya, yang benar, bermanfaat. Jadi canda Nabi itu canda yang bermanfaat. Ya, canda yang tidak menjerumuskan kita kepada kehinaan atau dosa ataupun kezaliman. Ya, misalnya canda dengan merendahkan orang lain, canda dengan membahayakan orang lain, ya, dan canda yang membahayakan diri kita sendiri. Ya, nah seperti bercanda dengan membanggakan diri, ya, kadang-kadang manusia nanti tidak akan bisa membedakan kita ini sedang serius atau bercanda, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hindari ya hal itu di dalam bercanda, ya, menyombongkan diri, meninggikan diri di dalam bercanda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustadz. Kita angkat dari pertanyaan Bapak atau Ibu hamba Allah di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah saat ini saya sedang terus belajar untuk memperbaiki akhlak. Dan semoga saya istiqomah untuk belajar dan mengamalkan ilmu. Tetapi secara tidak langsung, Ustaz, saya menjadi terbatas atau membatasi diri dengan pergaulan di antara tetangga dan teman-teman, terutama dari mereka yang memiliki keburukan-keburukan, semisal ghibah dan lain sebagainya. Apakah perilaku saya ini termasuk sifat sombong dan buruk, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya terhadap hal ini. Ya, membatasi diri dari keburukan ini adalah satu yang perlu, ya, karena tidak mungkin kita mengikuti ya setiap kebiasaan manusia. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu ikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita tidak boleh kuper, kurang pergaulan. Namun kita juga tidak boleh koper, jadi korban pergaulan. Ya, ada batas-batasnya. Ada hal-hal daerah-daerah, wilayah-wilayah yang tidak boleh kita masuki, yang kita harus menjauhi darinya. Ada batas-batas keharaman, ada batas-batas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang kita harus berjaga-jaga. Ya, kalau seorang muslim itu berjaga-jaga bukan hanya dari yang haram, bahkan dari yang syubhat, maka suatu pembicaraan bisa mengarah kepada hal-hal yang nyerempet ke haram, dia membatasi diri. Pergaulan yang dapat membawanya kepada suatu yang haram ataupun syubhat, maka dia hindari. Ya, menjaga diri ini bukan berarti kesombongan. Ya, walaupun orang-orang menuding kita sombong, sebenarnya bukan itu hakikat sombong. Ya, selama kita memang tidak menunjukkan kesombongan kepada manusia. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf, suruh manusia kepada kebaikan dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Berpalingnya kita dari orang yang jahil ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukanlah bentuk kesombongan. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ada batas-batas di dalam pergaulan yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita jaga. Ya, kita tidak boleh jadi korban pergaulan, ya. Nah, tapi bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, demikian. Kalau kita itu orang yang rendah hati, kalau kita itu memang orang yang santun, orang yang kita katakan berakhlak mulia, manusia ya tidak akan dapat membohongi diri mereka. Ya, nah demikian. Tapi kalau memang kita ini orang yang sombong, ada benih-benih kesombongan dari dalam diri kita, ya, maka sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Kita berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya di layanan telepon 021-823-6543. Silakan, ada kesempatan untuk beberapa menit ke depan. Iya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa dari mana? Saya Pak Jeffrey dari Riau, Pak. Pak Jeffrey. Dumai. Silakan Pak Jeffrey dari Riau, Dumai. Silakan pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Kemarin saya kan sudah coba menghafal Al-Quran, tetapi kadang-kadang hafalan itu mau hilang gitu aja, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah metode yang terbaik untuk menghafal Al-Quran, Pak? Iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Jeffrey, interaksi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ya, Pak Jeffrey di Dumai ya, begitu bersemangat pada siang ini, Masya Allah. Ya, minat dan gairah kita untuk menghafal Quran itu merupakan suatu perkara yang baik. Ya, karena itu merupakan salah satu yang disebut oleh Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, yang mempelajarinya, yang mengajarkannya. Nah, kita termasuk orang yang mempelajarinya dengan menghafalnya, ya. Nah, dan kita juga berusaha untuk menjadi orang yang baik, ya, dengan menghafal Quran. Kenapa? Karena di akhirat nanti akan dikatakan, ya, irfa wartaqi fa inna manzilataka ila akhir ayatin atau suratin qara'taha. Naik, baca dan naiklah, yaitu naiklah derajat kamu di akhirat nanti. Karena derajat kamu adalah sampai ayat terakhir yang kamu baca, yang kamu hafal. Maka semakin banyak hafalan kita terhadap kitab Allah, maka ini akan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang-kadang tidak semua orang yang punya kemampuan ya untuk menghafal seluruh Al-Quran, ya, atau sebahagian Al-Quran, mungkin karena banyak faktor. Mungkin karena memang faktor usia, ya, baru semangat menghafal Quran di usia yang senja, di atas 40, di mana nikmat sudah dicabut sedikit demi sedikit, bukan hanya gigi saja yang sudah tercabut, tapi nikmat akal juga sudah mulai berkurang, ya, sudah banyak lupanya daripada ingatnya. Maklumlah faktor usia. Inilah faktor yang mesti kita maklumi juga. Atau karena faktor kesibukan, karena sudah menikah, banyak tuntutan,
ya sudah banyak anak dan banyaklah rezeki yang harus dicari, ya, hingga menyita waktu kita, tidak sempat untuk murojaah, mengulang-ulang hafalan. Ini faktor juga, ya. Dan ada faktor lagi, yaitu faktor genetika, memang lemah hafalannya, ya nggak bisa dibohongi istilahnya. Ya ini adalah faktor-faktor, ya tidak semua orang punya kelebihan seperti yang Allah berikan kepada sebagian manusia lainnya. Nah ini yang harus kita maklumi. Ya jangan kita nanti patah arang, wah saya sudah berusaha sedemikian rupa tapi tidak mampu juga, mungkin saya ini, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Padahal ternyata ada faktor lain. Waduh, kenapa saya nggak bisa hafal Quran, ini susah kali. Bagaimana nggak pernah murojaah? Kenapa nggak pernah murojaah? Sibuk. Ya, karena memang tuntutan. Ya, ada tanggung jawab yang harus dia penuhi. Atau karena faktor usia, sudah 60 tahun ke atas, ya wajar lah. Kan begitu. Maka ya ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Demikian pepatah Arab. Sesuatu yang tidak bisa diraup semuanya, jangan ditinggalkan semuanya juga, Pak. Artinya ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kunci utama di dalam menghafal Quran adalah mengulang-ulanginya. Maka Nabi mengatakan ta'ahadul Quran. Ya, ulang-ulangilah Al-Quran. Ya, karena dia lebih liar daripada onta yang lepas dari ikatannya. Jadi kuncinya cuma satu saja, yaitu apa? Kita rajin mengulang-ulangnya. Dan kita tahu batas diri kita, limit kita. Ya, mungkin usia seperti kita nggak mungkin menghafal semua Al-Quran karena memang faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Ya sudah, yang tidak bisa diraih seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Kalaulah kelas kita menghafal juz amma dulu fokus. Ya nanti kalau ada kita merasa punya kemampuan lagi, ya naik juz 29, kan begitu. Tabarok. Ya, tapi kalau kita berusaha untuk terbebani dengan target yang ya di luar batas kemampuan kita, nanti kita patah di tengah jalan. Kadang-kadang kita punya memang niatan yang bagus, tapi kita harus juga mengukur kemampuan kita dan realita yang ada, kenyataan yang ada bagaimana. Ya, misalnya kita ingin menghafal semua Quran, tapi waktu murojaah nggak ada. Lalu bagaimana? Dan kita bukanlah orang yang secara genetika sekali baca hafal. Ada orang yang punya kemampuan seperti itu, IQ-nya tinggi, daya hafalnya kuat. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan seperti itu, kan begitu. Ya, dan ada yang 6 tahun hafal Quran, Musa misalnya itu udah hafal Quran. Tapi kan nggak semua anak seperti itu. Ya, jadi ya memang Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi ya karunia dan nikmat itu berbeda-beda satu sama lainnya. Ya, namun jangan kita melemah ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'id billah wala ta'jiz. Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Berusaha terus menghafal Quran. Ya, mintalah bantuan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah kamu ya merasa lemah. Ya, terus berusaha. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah akhir dari pertemuan kita pada siang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.